Cara mulai TikTok affiliate tahun 2025 hingga kalian itu bisa dapetin komisi ataupun penghasilan yang cukup lumayan banyak juga. Nah, di sini alhamdulillah saya sendiri untuk di bulan Maret ini penghasilan saya udah segini nih. Ini alhamdulillah banget dan GMV-nya juga cukup lumayan besar. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Maret ya, teman-teman semuanya. Dan di sini saya akan bocorin juga karena jujur saya sendiri juga punya pengalaman buruk ketika baru mulai TikTok affiliate dan jangan kalian lakukan kesalahan ini ya, biar kalian itu bisa lebih cepat juga berkembang di TikTok affiliate ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas hal yang harus kalian lakukan ketika pengen mulai TikTok affiliate tahun 2025. Nah, di sini saya sendiri mau sharing pengalaman saya juga ketika saya itu baru mulai TikTok affiliate ya. Sebenarnya kalau saya sendiri mulai TikTok affiliate itu dari bulan Mei tahun 2024, tapi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai November pertengahan itu jujur saya sendiri melakukan kesalahan dan saya sendiri itu nguploadnya seminggu sekali, kadang-kadang seminggu sekali ini kadang-kadang sehari ya saya ngupload langsung 10 berat terus libur selama 1 bulan libur selama 2 minggu. Itu sering banget terjadi yang saya lakukan ya. Nah, di sini saya pengen mengulik kisah saya juga dan memulai teman-teman semuanya biar kalian bisa mulai tahun 2025 ini dengan lebih mudah dan juga lebih mulus. Dan saya sendiri fokus mulai jadi affiliate itu pada bulan November teman-teman semuanya. Bulan November itu di tanggal 20-an lah saya itu mulai mau aktif banget dan mulai fokus banget konten, dan di bulan Desembernya alhamdulillah itu bisa penghasilan yang cukup besar nih. Saya kasih lihat ya, nih di bulan Oktober saya sendiri segini nih penghasilannya karena memang saya itu konten ya nggak tahu kontennya seminggu sekali ya, tapi uploadnya langsung 10 gitu kan, udah tinggal lagi seminggu. Nah, ini di bulan Oktober. Terus kemudian di bulan November karena ini saya sendiri alhamdulillah udah mulai fokus dan rutin upload videonya, ini udah mulai naik ya teman-teman semuanya. Dan di bulan Desembernya boom, ini penghasilannya besar banget ya. Dan di bulan Januari juga alhamdulillah besar, dan di bulan Maret ini sekarang ya teman-teman semuanya ini penghasilan saya segini. Nah, di sini saya pengen kasih tahu step by stepnya buat kalian semuanya yang pengen mulai TikTok di tahun 2025 ya. Jadi untuk persyaratan sekarang di tahun 2025 ini teman-teman semuanya, itu ada satu hal ataupun satu syarat yang harus kalian mulai dulu, yaitu dapetin 600 followers. Nah, untuk cara dapetin 600 followers ini bebas, cara kalian itu bebas. Bisa dengan cara ngupload video quotes ataupun video ngambil dari YouTube diupload ke TikTok biar dapetin 600 followers dulu ya. Ini kunci teman-teman semuanya. Ini kalian harus bisa lakukan biar dapat 600 followers dulu teman-teman. Ini penting. Nah, caranya bebas, yang saya sarankan atau yang saya apa ya? Saya gampang lah, cara mudahnya itu ya kalian ngambil video dari YouTube, upload ke TikTok, udah selesai. Sesimpel itu, segampang itu. Tapi ya mungkin butuh proses yang cukup lama, tapi caranya mudah gitu loh. Entah 2 minggu atau 3 minggu baru dapat 600 follower. Nah, terus kemudian setelah dapat 600 follower, ada satu hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Kalian kalau mau mulai TikTok affiliate, tolong jangan menggunakan produk yang kalian sukai. Ini terserah percaya apa enggak, tapi memang itu terjadi sama saya. Jadi saya itu mau promosiin produk yang saya sukain aja. Kalau orang lain nggak suka, kalau saya nggak suka, saya nggak mau promosiin. Padahal produk yang tidak kita sukai itu terkadang banyak dibutuhin sama orang. Terkadang orang itu pada pengen beli, terkadang orang tersebut butuh produk itu. Nah, itu kesalahan saya. Jadi saya itu dulu egois banget, pengen mempromosikan produknya tuh yang mahal-mahal aja. Ini saya contohin di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober tuh pengennya produk saya itu yang bagus-bagus aja ya. Mana tadi ya? Nih, saya akan lihat ya, tadi bulan Oktober penghasilannya segini. Tuh, promosinya saya tuh pengennya mesin cukur gitu kan, terus kemudian apa? Lampu RGB, kayak gini, lap gitu kan, tisu gitu kan yang pengen saya promosikan. Tetapi pada saat di bulan November saya itu udah mulai berganti skema ya. Nih, charger mobil, ini trail top saya promosikan. Ini lem Korea. Saya tuh di bulan November ini mempromosikan lem Korea. Kayak lem Korea kan sepele. Lem Korea kan kayak apa sih? Barang murah masa mau dipromosiin gitu kan. Akhirnya saya sendiri ternyata banyak yang laku juga. Jadi usahakan banget kalau mau mempromosikan produk itu produk yang memang banyak dibutuhin orang, bukan produk yang kita sukai. Ya memang sih produk yang kita sukai juga kadang-kadang orang lain tuh suka, tetapi jangan egois banget. Kita harus bisa ngelihat datanya, mana produk yang sedang trending, mana produk yang sedang laku. Di video saya sebelumnya sudah saya kasih tahu gimana caranya riset produk itu teman-teman ya. Seperti ini tuh. Ini barang-barang yang agak lumayan mahal, dan di sini di bulan Desember ya teman-teman semuanya, ini saya sendiri berhasil promosiin produk-produk yang memang kadang-kadang tidak terlalu saya sukai tapi ternyata laku keras. Kayak contoh ini charger ya. Charger itu pada awalnya saya kira ya
charger kayak gini mah udah biasa, udah umum, tapi saya coba promosikan ternyata laku dan videonya tuh FYP sampai jutaan viewsnya. Ini lem Korea juga nih dapat nih, walaupun GMV-nya besar ya sampai 12 juta, tapi komisinya kecil banget. Terus kemudian ini nih cuman 3.000 berapa? Barangnya 3.600 terjual. Terus ini nih gunting ya, kalian mungkin nggak percaya banget ya. Saya promosiin kok gunting, padahal gunting kan semua orang juga pasti punya, ngapain dipromosiin? Tapi pada saat itu ternyata gunting itu salah satu produk yang dibutuhin juga. Akhirnya saya coba promosiin, ternyata trending, penjualannya sampai 2.400. Nah, dari sinilah, dari banyaknya produk terjual, seller itu kan bisa ngeliat data kita ya, data afiliator tersebut itu banyak penjualan produk atau enggak. Ternyata banyak produk yang terjual, akhirnya si seller tersebut ngasih kita sampel. Itu caranya ya. Itu cara kedua harus kalian terapkan banget ya. Tolong jangan promosiin produk itu pilih-pilih. Pengen produknya yang kita sukain aja, jangan. Tapi produk yang sekiranya bagus. Di video sebelumnya kalian nonton dulu ya. Kalian boleh nonton juga video saya sebelumnya, cara untuk riset produk ini. Terus kemudian yang kedua adalah ini tadi mah peringatannya, disclaimer aja, jangan. Nah, yang kedua ini adalah hal yang harus kalian pahami juga, yaitu usahakan banget ya, kalian itu ngomong sendiri. Jangan yang namanya ngambil suara AI, atau kalian itu pakai suara JJ atau jedak-jeduk gitu kan, video jedak-jeduk, video pakai background viral, itu sebenarnya bisa-bisa aja FYP dan bisa ada penjualan. Tapi saya tidak menyarankan hal itu, teman-teman semuanya. Kenapa? Di tahun 2025 memang sudah banyak suara AI yang bagus, apalagi nanti tahun-tahun berikutnya gitu kan. Tapi untuk mulai tahun 2025 ini wajib banget pakai suara kalian. Kenapa? Selain TikTok itu lebih senang dengan produk yang original, yang kedua adalah kalian itu bisa meningkatkan skill kalian dalam hal berbicara. Itu paling utama, teman-teman. Tapi bang, saya masih malu. Saya bilang suara aja dulu, suara dulu. Jangan langsung nampilin wajah, oke nggak jadi masalah. Yang penting kalian, misalkan kalian mau promosi apalah, inilah jepitan HP gitu kan. Ini kalian rekam aja seperti ini nih. Nah, ngerekam kayak gini gitu kan, kayak gini aja. Udah, nggak jadi masalah, tapi suaranya itu suara kalian. Walaupun kalian masih malu, oke nggak jadi masalah. Tapi suatu saat, skill kalian berbicara itu udah mulai ada selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu. Kalau kalian belum lancar banget ya 1 bulan lah. Bikin video kayak gitu kan gampang. Pertama gampang, yang kedua juga kita itu ngeditnya nggak terlalu ribet. Cari background viral lah, background FYP lah, cara CC jedak-jeduk lah. Nggak perlu, kalian rekam aja kayak gini gitu kan. Seperti itu ya. Nah, saya sendiri juga sebenarnya ngupload video seperti itu ya. Ini saya bakal tunjukin. Ini salah satu video saya juga. Ini saya nggak nampilin wajah sama sekali ya. Jadi saya itu mempromosikan produknya tanpa menampilkan wajah juga. Memang di sini belum FYP, belum viral, tapi ini sebagai bukti bahwa hal tersebut bisa kalian lakukan. Ini juga sama, ini saya sendiri tuh nggak nampilin wajah sama sekali ya. Jadi saya itu hanya kasarnya itu hanya mempromosikan produk aja tanpa menampilkan wajah. Itu diperbolehkan dan ini melatih skill kalian. Itu kenapa kok penting tahun 2025 harus pakai suara sendiri, karena agar kedepannya kalian itu bisa membuat konten sendiri dengan lebih mudah dan juga lebih cepat, skill kalian semakin naik. Terus kemudian kalau jadi konten kreator besar, nerima endorsan, ngomong kalian juga nggak gugup, itu yang paling utama sih. Ya memang kalau pakai sound viral dan yang lain sebagainya lebih mudah, tapi tanpa ada kenaikan skill, saya kira percuma. Yang paling utama adalah skill dulu. Kalau skillnya udah bagus, sudah ngomongnya lancar, itu akan bisa lebih baik. Lalu kemudian setelah 2 minggu ataupun 1 bulan, kalian diwajibkan banget untuk berani nampilin wajah. Itu kuncinya. Karena saya kira, saya menemukannya, banyak afiliator besar itu punya personal branding. Kita tahu wajahnya, kita tahu mukanya gitu kan. Karena nampilin wajah. Coba sebutin konten kreator yang punya personal branding tapi nggak nampilin wajah. Mereka nampilin wajah, walaupun biasanya pakai topeng, pakai kedok, itu jadi personal brandingnya juga, dan kedoknya ataupun topengnya itu nggak ganti-ganti, itu jadi personal branding juga. Tapi kalian harus bisa menampilkan wajah agar nanti orang itu tahu gitu loh. Itu penting banget, karena tahun 2025 ini penting banget personal branding. Tahun 2026 saya kira sangat lebih penting banget daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena kadang-kadang kita mau CO ataupun mau beli produk gitu kan, orang yang kita tidak kenal, orang tersebut ya nggak punya personal branding, akhirnya kita malas CO. Dari situlah pentingnya jangan pakai suara AI, jangan pakai jedak-jeduk, jangan pakai sound viral. Itu penting banget. Lebih baik suara kalian walaupun jelek, karena itu ngelatih skill. Suatu saat saya yakin setelah 1 bulan, 2 bulan ngonten, saya yakin suara kalian itu cara ngomongnya ya, cara ngomongnya atau cara berbicaranya itu akan jauh lebih baik ya. Walaupun sampai detik ini pun saya sendiri, cara berbicara saya, cara ngomong saya itu masih belibet, kata orang Jawa, masih belum rapih banget. Tapi setidaknya sedikit demi sedikit saya perbaiki, saya terus latih skill saya, cara berbicara ke depan kamera itu seperti apa, itu terus saya perbaiki. Seperti itu ya. Itu aja tips konten tahun 2025 ya teman-teman semuanya. Cukup simple, cukup sederhana. Mulai aja dulu.
Mulai aja dulu kuncinya ya, dan harus pakai suara pribadi. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Lalu kemudian ada lagi nggak Bang bocorannya? Bocorannya sebenarnya untuk riset produk saya sudah buatkan videonya, kalian tinggal nonton aja. Terus kemudian yang kedua adalah jangan berhenti ngonten dulu sebelum 3 bulan ya. Dan saya harap 1 bulan pertama oke lah nggak nampilin wajah. Di 2 bulan kedua, bulan ketiga kalian udah nampilin wajah. Saya yakin 3 bulan kalian proses konten pasti ada hasilnya. Nggak percaya bisa dibuktikan ya. Percuma kalian nonton video saya kalau kalian nggak praktekin juga. Oke, mudah-mudahan kalian bisa dipraktekin. Saya mau tutup video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.